Udahkah ke record? Ya udah ke record. Eh, ini merupakan yang udah aku jelasin, file yang udah aku jelasin kemarin. Oke, di mana dalam file ini teman-teman semua itu akan ngebahas gimana sih kalian bikin konten brief gitu. Di sini ada target audience dan insight audience seperti yang kemarin ya. Nanti jadi sebelum kalian ke Canva dan juga ke ke apa ke CapCut itu kalian bikin dulu ininya. Nah, di sini aku udah kasih tahu kan ya ke teman-teman semua di awal sebelum kalian jawab ini, teman-teman jelasin yang 3 poin yang aku bilang tadi. Kalian milih ini itu target audiensnya dari apa, terus berdasarkan yang pasti jawabannya berdasarkan si yang week yang kemarin gitu kan, berdasarkan assignment kalian di week kemarin. Terus kemudian kalian juga tulis, tapi itu bukan reason ya, reason nanti di bawah sini. Di awal itu, ini tadi ada yang banyak bingung. Di awal itu, pada bingung, Kak ini udah loh reasonnya di bawah. Enggak, ini bukan reason, tapi kalian di awal tuh kayak bisa bilang pembukaan gitu. eh Pembukaan gitu untuk ngasih tahu ke yang akan ngebaca deck ini bahwa di dalam deck ini nantinya akan ada tentang target audiens, pembahasan ataupun kalian ngebahas atau kalian nyusun gitu juga tentang target audience dan audience insight yang kalian ambil berdasarkan dari plan yang telah kalian bikin di minggu sebelumnya. Lalu, kemudian kalian bilang lagi bahwa di dalam deck ini juga kalian akan bikin brief, bikin brief yang ini, bikin eh, penjelasan tentang content pillar dan key message, di mana kalian eh, milih konten pilarnya apa dan fungsinya untuk apa. Itu aja cukup dari situ. Terus yang ketiga poin ini tadi kalian juga tulis bahwa kalian eh, dari konten pilar eh, dan juga target audience tadi kalian bikin konten berupa carousel. Kalian milihnya carousel berdasarkan dari apa nih yang kalian ambil salah satunya. Itu. Terus setelah kalian bikin gitu kan gitu, terus yang keempat, nanti yang keempatnya itu kalian bikin eh, selain carousel, kalian juga bikin konten video di mana briefnya ini berdasarkan apa di bagian yang pas sebelumnya. Udah gitu aja, bukan reason. Nanti reason itu yang di setiap kalian ini bikin gitu. Itu cuman kalian ngasih tahu aja. Kalau di soal itu biasanya bukan jelaskan ini ya, tapi sebutkan. Paham kan? Kalau jawaban soal sebutkan itu gitu. Mana kan hanya menyebutkan saja. Itu teman-teman semua sampai sini amankah dulu sebelum aku masuk ke CapCut? Kak, aku mau nanya, Oke, boleh. Mauri? it- itu untuk yang konten pilar kan waktu di minggu kemarin kan kita ada beberapa tuh Kak. Ini berarti Mhm. pilih salah satu aja atau semuanya dimasukin? Pilih salah satu itu sudah eh, mandatory biar minimum. Tapi kalau kalian mau lebih detail atau extra miles, boleh banget satu-satu. Atau kalian cuma punya 2 konten pilar mungkin, bisa aja gitu. Oke deh Kak, thank you Kak. Tapi untuk mandatorinya penilaiannya satu. Gitu. Kalau nanti kalian bikin untuk real life itu satu-satu beda-beda itu. Satu konten pilar, satu kalian bikin penjelasannya. Gitu. Tapi bukan penjelasan dari semua kontennya, perwakilan. Konten pilar itu satu konten pilar kalian menjelaskan tentang satu apa ya, akan yang akan dibikin nantinya gitu. Untuk nextnya nanti itu kan per brief beda lagi, satu brief satu brief. Itu satu konten pilar itu kan bisa jadi kalian ada 10 brief atau bahkan sampai puluhan brief gitu dalam setahun gitu. Kalau dalam sebulan mungkin satu konten pilar nggak anggapnya 3 bulan aja tuh bisa 10 sampai 20 brief gitu. Tapi kalau kalian di dunia nyata untuk yang part ini kalian bikin per konten pilar itu
gitu. Bukan briefnya ya yang dibikin berkonten pillar itu apa aja sih untuk penjelasannya, baik itu dari sisi key message-nya, terus juga message placement-nya gitu. Terus gimana Mauri? Ini nanti ada yang present juga Oke, kok, Kak. Simon. Aman, Kak, aman. Kak, satu Oke. lagi. Berarti kalau misalnya Boleh. di dunia nyata aslinya gitu, berarti per Mm-mm. konten pilar itu nanti videonya beda lagi, karuselnya juga beda-beda per konten pilar gitu ya, Kak? Bedanya itu lebih ke key message-nya, up key message-nya, terus juga ke message placement-nya dan juga caption-nya gitu. Kalau teman-teman misalkan konten pilarnya adalah di di funnel awareness, pasti beda dong dengan konten pilar yang di funnel consider gitu. Oke, oke. Oke, Kak. Tapi Thank ini you, bisa Kak. dibilang, ya kalau ya, nah kalau bagian 3 4 itu ya kalian itu bisa dibilang secara generalnya bikin untuk satu pilar itu maunya gimana diapain satu pilar itu. Nah, sedangkan kalau yang brief, yang nomor pertanyaan yang nomor 4 itu kalian benar-benar yang untuk satu video aja gitu, bukan untuk satu video, satu carousel atau satu konten gitu teman-teman semua. Enggak yang untuk semuanya, cukup untuk satu. Di mana teman-teman nanti ngambil untuk per konten ini berdasarkan si konten pilarnya lagi. Jangan sampai ya teman-teman nanti konten pilarnya itu promosional dan entertainment nih di sini. Terus nanti bikin bikin si kontennya, konten briefnya itu baik itu carousel maupun video kalian berbeda gitu loh. Yang aku bilang align tadi gitu dari atas sampai ke bawah. Kalian pilih apa sampai ke bawah pilihnya sama, jangan berbeda. Yang bagian pertanyaan nomor satu, yang nomor 4 itu lain sama yang minggu sebelumnya, sedangkan pertanyaan yang kelima itu lain sama pertanyaan nomor 4 gitu jawabannya. Amankah? Sudah? Kak, kalau misalnya mau bikin Mm-mm. yang karusel sama yang videonya beda platform kan itu target audiensnya beda-beda ya. Itu boleh nggak sih? Mm-mm. Target audience. Tunggu. Tapi kamu di satu konten pilar yang sama. Hmm, iya. Kalau satu konten pilar yang sama nggak apa-apa. Misalnya, kamu bikin di konten pilar yang promosional dan entertainment ini kan ada dua channel misalnya. Channelnya ada Instagram sama TikTok misalnya. Di mana yang carousel kamu taruh di Instagram, yang video kamu taruh di TikTok. Nah, kamu bikin aja sesuai itu. Yang pasti Oh, di atas briefnya kamu tulis itu untuk di channel mana dan sesuai dengan konten pilar yang sebelumnya itu yang nomor atas jelasnya. oh, oke, berarti di target audiensnya taruh yang general ya, bukan yang per platform gitu. Tuh, Oh, oke, target thank you Kak. audiensnya, target audiensnya general bukan per Yang platform. yang yang poin satu. Poin satu ini, Mm-mm. Kalau per platform kan in, targetnya beda dia. iya ini yang general. Oh, General oke. kamu bikin sebelumnya itu yang ada secondary sama primary. Mm-mm. Mhm. Yang itu. Ya. Ah, Nanti dari sini baru penjelasan konten pilar, pilih salah satu. Kalau mandatorinya, kalau yang not mandatorinya boleh semuanya. Itu kalau yang idealnya. Tuh. oke Kak, thank you. Ya, ada lagi yang bertanya sebelum lanjut ke Canva dan CapCut. Nanti di akhir juga nggak apa-apa ya Canva CapCut. Aku contohin nanti edit video ala-ala. Ini sebenarnya sebelah aku nih ada tahu. Kalau kalian mau les, kalau kalian mau les video atau edit foto, ada temen aku jago ngedit. Kaput, kaput. Ini kenapa? Kak, ini nanti rekamannya langsung diupload nggak, Kak? Langsung kayak biasa. Berarti malam ini aku bisa lihat lagi kan? Betul. Maksudnya malam ini bisa lihat langsung kan? Betul. Kenapa tuh? Aku dari tadi nggak tahu otakku Betul. nggak stuck Kak, nggak bisa ngikutin Kak Putri. Tapi nanti aku lihat Oke, lagi oke. deh. Makasih Aman-aman. Kak.
Oke. Kaput, kaput. Iya, boleh. Kenapa Aku tuh? mau konfirmasi lagi. Berarti kalau Mm-mm. misalkan aku bikin flow-nya, flow deck-nya misalkan kayak berarti Mm-mm. covernya nih tuh habis itu setelah itu aku bikin yang kayak jadi deck ini dibuat berdasarkan misalnya bisnis plan sebelumnya lalalala itu. Terus Mm-mm. setelah itu aku boleh aku masukin kayak konten pilarnya aku apa sih mau aku pilih kenapa aku pilih konten pilar ini kayak apalah gitu. Habis itu Target setelah itu audience dulu. Target Iya, audience dulu. oh ya target audience. Habis itu aku jelasin konten pillar pilih apa. Habis itu setelah itu aku ngasih kayak yang tadi kan ada nih yang bawah yang nomor poin 2 3 4 itu kan sebenarnya Mm. basically itu kan sebenarnya satu informasi dalam konten brief kan sebenarnya. Betul. Jadi aku bikin kayak Ah, di, bukan, bukan, iya kan? bukan. Oh Jadi bukan. gini, bedanya gini. Aku konfirmasi ulang ya. Nih, di bagian sini, ya kan? Ntar aku dipakai slide apa ya? Contohinnya. Yang yang itu kayak yang bukan yang target audience yang bawahnya yang 2 3 ini. Dua tiga Yang ini. Iya, ya 2 3 4. jadi ini kan nanti slide tiga nih, slide dua, slide tiga ya kan, pilihan ini. Slide selanjutnya. Hmm. Ini tuh konten pilar, jadi key message, key placement, caption, dan CTA ini adalah bisa dibilang secara general kamu mau CTA-nya apa, key message-nya apa, mass placement-nya di mana untuk satu konten pilar secara general, bukan Oh, satu konten brief yang oh tadi aku bukan. bilang. Tapi Betul. captionnya kan itu beda-beda. Soalnya kan kalau tiap konten kan captionnya beda-beda. Tapi itu udah ada caption ya? Oke, tadi kan ada di bagian yang di minggu lalu mungkin bisa nanti di run lagi di bagian aku ngejelasin di di hari Selasa bukan minggu lalu di Selasa lalu itu aku bilang caption yang ada di konten pilar ini kamu di sini Mm-mm. itu bisa dibilang secara gambaran ataupun kayak Oh, bukan gambaran guidelines-nya kalau misalkan untuk captionnya itu di semua konten yang konten keluar tuh maunya gimana? Ini kamu kok fungsinya adalah untuk ngebrief situ kamu bikin brief kayak gitu. Itu paham gak sih? ini Ngebrief ngebrief contoh. ngebrief orang yang ngehandle yang jadi sosial media admin, sosmed admin Oh, kamu. oh gitu. Ya, yang bikin ini biasanya Berarti, sosmed admin kalau bikin ini. berarti yang ini tuh general. Maksudnya general. Jadi bukan buat yang kontennya itu. Untuk satu konten pilar tentang promosional dan entertainment, kamu bikin captionnya itu contohnya gimana yang kamu mau, gaya Hmm. bahasanya dan sebagainya. Oh ini jadi tuh kayak, oh ini contoh kayak gini loh. Nanti lo bikin sendiri Mm-mm. ya gitu. Lu nanti Oh, bikin, ya lu udah. nanti setiap setiap brief brief konten yang lu bikin, lu kayak gini nih contohnya. Oh, Lu bikin kayak aku gini baru nih. baru mudang jujur. Dari kemarin aku nonton Mm. video recordingnya. Baru mudang Nah, sekarang. Oke. sama CTA-nya gini, satu konten Hmm. pilar itu kan bisa dibilang sama kan CTA-nya. Nah, Iya. jadi lu gini, terus makanya message placement-nya nih di tiga di di mana sih nempatin si key message-nya ini harus ada di Mm-mm. 3 detik pertama gitu. Mm-mm. Jadi nanti jangan sampai ketika kalian sini tulis key message-nya ini ditaruhnya di sini, key message-nya ini ditaruhnya di sini, nanti di briefnya di sini beda, jangan sampai, ya kan? Mm-mm. Oh gitu. Gitu. Kak, jadi nanti key message itu harus ada di dalam visual text-nya berarti. Nggak visual text, kamu bisa nyebutin kayak kamu kalau kamu pakai voice over, kamu bisa nyebutin. Kalau kamu Hmm, pakai teks, videonya bisa pakai teks. Hmm. oke. Kalau Jadi kamu misalkan karosel, bisa ditaruh dalam karoselnya itu ada teks ataupun apapun itu dalam karosel itu gitu. Oh iya 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 oke. jadi Sama nggak yang harus exact sama key message-nya di plug ketiplek di copy gitu nggak kan? Yang penting maksudnya sama Enggak, gitu kan, Kak? betul ini tuh yang Hmm. namanya key message itu kamu tidak perlu yang diskon besar besaran Shopee Food buat kamu yang lagi berjuang itu ditulis di semua konten tidak. Tapi key message itu kunci kan, pesan kuncinya yang mau sampaikan tuh itu masalah kamu wording. Nanti kalau masalah yang di dalam captionnya gimana ataupun di dalam videonya gimana kata-kata itu wording namanya key message sama wording beda key message itu secara general pesan apa yang mau disampaikan untuk setiap konten jadi kamu bikin 10 konten di dalam satu konten pilar ini baik itu video maupun carousel ataupun image itu semuanya memiliki satu key message yang sama satu pesan yang ingin disampaikan tuh sama Oke. amankah Kayak sampai sini.
Kayak yang kanan itu berarti tapi itunya ya kan kayak konten brief ya kan kalau yang kanan ini, yang kanan. Nah, Ah, yang ini ya konten ini. briefnya. Yang ini ya two column script Hmm, method. Tapi kan ini bentuknya buat yang video kan ini. Iya kan hmm. ini video lebih ke video Iya, kan kalau untuk yang carousel yang aku contohin kemarin nanti aku kopasin ke sini ya. oke. Aku kopasin ke sini ya untuk yang template-nya yang punya aku. Soalnya kemarin aku kasih lihat aja kan yang itu kerjaan aku soalnya. Oke. Kasih Kak. Gitu. Nanti aku tempelin di sini habis kelas nih selesai. Langsung aku tempelin setelah kalian nunggu recording. Gitu. Oke. Itu template-nya. Gitu, teman-teman. Sampai sini aman. Kalau emang ada yang bertanya dan masih bingung, nggak mudeng, bilang aja di sini. Biar aku Terima kasih ya jelasin. Kak. Iya. Udah Izin mudah nggak, bertanya. Tasya? Ya Udah. boleh. Oke. Pokoknya sampai kalian bilang, oh gini, gitu, gitu akan aku jelasin. Sampai kalian bilang, oh gini. Gimana tuh, Arifki? Oke, pertama aku mau nanya terkait Hmm? masalah eh, penjabaran data di poin 1 sampai poin terakhir sampai audio design notes. Mhm. Itu apakah harus tabel atau boleh by design biasa aja Bagian mana kayak di sini? Canvas. Bukan sebelum konten script ini kan di nomor 5 ya kayak. Mau dari awal sampai akhir gitu. Misalkan aku tuh Hmm. eh udah terlanjur buat ini ceritanya tuh. Nggak Mm-mm. dibikin dalam bentuk tabel gitu. Jadi ya Kreatif gitu ya. ya disusun-susun aja gitu. Apakah itu tidak Mm-mm. masalah? Apa memang harus dibikin tabel? Pertama itu. Mm. Terus Kedua? kedua, ketika kita memberikan konten pilar yang berbeda antara carousel dan Mhm. video, berarti kan Mhm. dipisah semuanya Mhm. karena konten pilarnya berbeda. Mhm. Berarti kamu Contoh, dua bikin. aku dua bikin. Iya, terlanjur. Emang Karena harusnya Oke, salah satu aja nggak apa-apa, Kak. Aku dua bikinnya. nggak apa-apa. Kalau misalnya itu, kalau kalian gini, kalau kalian mau satu konten pilar terus dua konten bisa. Tapi kalian bilang, tapi kalau misalkan mau dua juga bisa. Kak, gini, tergantung kalian ininya. Di bagian kalian yang minggu lalu, kalian bikinnya gimana per pilar? Di Aku pilar pikir itu misalkan, gimana tuh? nggak, aku pikir harus dua, Kak. Jadi video pilih satu, karosel pilih satu gitu. Tergantung kayak yang kalian buat, balik lagi. Kalian buatnya gimana plan di awal? Apakah ada pilar yang ada karoselnya, ada videonya? Apakah misalkan nggak ada, adanya cuma karosel, karosel, video, video. Gitu. Berarti Kak mau nanya, kalau konten Iya. pilarnya ada karosel sama video itu boleh jadi satu konten pilar ya Kak, tapi dua dua ininya. Boleh, tapi yang penting sejalan. Sejalan antara apa yang kamu bikin di sini nih, kamu bikin di bagian sini key message-nya apa, dan kamu bikin di bagian sini apa. Harus sama. Nanti di bagian, kalau memang ini yang kamu ambil, di bagian sini yang konten brief untuk Karsel samain juga dengan ini berarti. Gak boleh kamu berbeda dari sini. Tuh. Kalau berbeda berarti kalau ini nih beda, beda sendiri. Ini bisa misalnya ngomongin tentang diskon. Yang carousel ngomongin diskon, terus yang bagian si video ngomongin tentang edukasi. Itu kan dua konten pilar yang berbeda. Berarti kalian di sini pembacaan dua dua konten pilar juga. oke. Makanya di awal tadi kalian bikin satu satu slide. Kalian ini ngerjain apa sih? Apa yang kalian bikin? Itu ngambilnya dari mana? Itu aja, Bu. Sebutkan ya soal itu sebutkan bukan jelaskan. Gitu. Nah, tadi pertanyaan Arifki belum kejawab nih. Udah ketindis, ketindes. Iya, jadi kan karena aku sudah membuat dua. Heeh. Sebenarnya alasan yang buat dua itu adalah karena kalau di carousel ada beberapa hal Heeh. yang bisa kita sesuaikan dengan mudah. Sedangkan Heeh. untuk di video, karena dia bentuknya adalah bergerak, akan sulit kalau dipaksakan. Makanya aku ngambil konten pilar berbeda. Betul. Kalau misalkan di carousel, aku bisa generate AI buat bikin Heeh. menu misalkan, lalu Heeh. aku masukin di carousel. Tapi kalau di AI Heeh. pasti kan akan apa ya bahasanya? Wagu itu apa sih bahasa bahasa Indonesianya? Si lagu Awkward, rancu, awkward. rancu.
awkward, awkward, kayak Upward, aneh oke, gitu loh. upward. Aneh. Pasti kan bakal aneh. Nah, makanya di video aku bikinnya lebih ke lifestyle dan education kayak Mm-mm. gitu. Jadi kan dua konten pilar berbeda gitu ya. Nggak apa-apa, Ya, bagus banget dua kayak pilar gitu. berbeda, dua pilar berbeda. Mm-mm. Berarti kan aku bikinnya nggak Dua kayak pilar. yang dicontoh, iya nggak kayak dicontohnya Kak Putri kan, betul ya? Betul. Jadi kamu bikinnya gini. Satu konten pilar kayak gini bikin, ya kan? Mm-mm. Misalkan promosional dan entertainment, di mana itu isinya adalah video gitu kan. Terus satu lagi itu konten pilar yang satunya educational misalnya. Iya, educational misalnya, tentang edukasi lah, edukasi tentang atau misalnya promo, terserah kamu apa itu. Terus di situ nanti kamu bikin, jadi kan key message-nya kan berbeda tuh. Betul. Gitu. Yang penting samain aja. Dan kamu perjelas di atas yang video itu bahwa ini konten pilar yang mana dan juga key message-nya apa, plusnya apa di sebelah itu. Udah, I see. simpel itu. Oke, terjawab. Nah, Terima kasih terus Kak Put. yang Hmm? pertama tadi boleh tabel atau kayak gini. Sebenarnya kalau misalkan nanti di kerjaan nyata, mungkin kebanyakan akan tabel ya, kebanyakan. Karena Hmm. tabel itu bisa dibilang pemersatu bangsa dalam mengasih pemahaman kepada orang lain gitu, lebih paham. Pemersatu bangsa lah tentu aku bilang ya, karena pemersatu otak gitu. Jadi ketika kamu bikin tabel kayak gini, orang udah tahu nih, oh ini isinya target audience, di mana ini dan ini gitu kan. Di sini audience insight isinya adalah ini dan ini gitu kan, gitu. Terus kalau misalkan kamu mau berkreasi dengan kreatifnya kamu, nggak apa-apa, boleh banget. Tapi pastikan bisa dimengerti dan juga mudah dipahami oleh orang yang awam atau tidak mengetahui apa isi pikiran kamu. Oke, Gitu, Rifki. Aman? siap, aman. Thank you Kak Put. Oke. Yang lain ada yang mau konfirmasi lagi sebelum masuk ke CapCut dan Canva? Tanyain aja Kak, guys aku, kalau sebelum dulu. Gimana tuh? Kak, aku mau tanya, untuk yang poin Ya. 1 itu Mm-mm. berarti tuh nanti di slide itu Mhm. bikin table gini kan Kak, target audiensnya tuh sesuai sama yang kita minggu kemarin, terus baru audience insight-nya, terus setelahnya baru reason-nya gitu Kak. Betul. Itu yang slide 2 ya hitungannya karena slide satunya kan itu dulu sebutkan tadi dulu. Sebutkan yang mana ya Kak? Dan Kan kamu sebutkan urutan apa, Kak? tadi yang ku bilang yang awal yang di chat bahkan atau di grup juga. Yang gini, aku kasih susunannya aja deh biar gampang. Pertama, cover ya kan. Oke. Yang kedua, kalian nyebutin apa aja 4 poin yang udah aku tulis tuh di grup juga ada ya kan. 4 poin yang tulisin nama Rizky. Oke. Itu jawab itu, sebutkan aja, soalnya sebutkan bukan jelaskan. Udah, kamu jelas tuh, udah ibaratnya kamu nih mau ngerjain apa, mau ngasih apa di dalam deck ini, itu udah tuh. Baru lanjut ke jawaban poin 1 sini, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Udah jawaban poin 1 di sini baru kalian bikin risetnya kan di bawah sini kayak biasa jawaban poin 1 tuh kenapa kalian ngambilnya kayak gini, bikinnya kayak gitu. Jawaban poin 1 dan risetnya udah. Baru jawaban poin kedua dan ketiga bikinlah gini. Di mana Mm. ini secara general untuk untuk konten yang dibikin dalam satu pilar. Misalnya dalam satu pilar ada nantinya akan ada 15 konten, ya generalnya apa yang kalian mau ngarahin ke orang gitu. Kalau tadi misalkan kalian milihnya carousel sama si video kayak si Arif kita di beda beda konten pilar gitu kan. Kalian bikin dua konten pilarnya. Kalau kalian ngerasa cocok aja tuh gitu kan, satu konten pilar ini key message-nya untuk kalian bikin carousel dan video nggak apa-apa. Jadi satu aja konten pilarnya, videonya dua, videonya satu, carouselnya dua, kontennya dua maksudku, kontennya dua. Gitu. Jadi slide-nya ada berapa nih? Satu, dua, tiga yang ini, Tiga. tiga yang ini, empat yang ini. Kalau misalkan Mm-mm. dua jadi lima, empat lima ya kan? Terus Mm-mm. 6 yang ini, 7 nanti di sini yang konten brief yang si carousel, terus 8
sama 8 atau 9 itu contoh kontennya udah jadinya link link sama link lagi, yang bisa kalian bisa diputer, diputer, di play maksudku, yang bisa di play, yang bisa Kaput, dilihat carousel dan videonya. Udah kaput, Oke, kaput. oke. selesai. Intinya yang slide kedua itu kayak misalkan kita cuman ngasih, kalau aku ini misalkan aku taruh Hmm. daftar isi aja. Jadi nanti aku jelasin nanti deck ini bakal isinya tuh ada target audience, ada target audience, terus content brief segala macam bla 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 gitu. Gitu aja cukup kan, Mm. Kak? Iya, sejenis seperti, tapi kamu kamu kasih kasih tahu di situ yang penting adalah sumbernya ini dari mana. Jadi tuh kamu bikin jadi gini, kamu dalam deck ini yang pertama itu ada yang namanya target audience yang akan dibikin audience insight berdasarkan slide sebelumnya. Udah gitu aja. Terus pulang yang nomor dua gitu. Terus kemudian di sini juga ada yang namanya penjelasan tentang konten pilar gitu kan, brief tentang satu konten yang ada dalam satu konten pilar. Terus yang berdasarkan balik lagi tadi konten pilar yang di sebelumnya itu kamu ambil yang bagian mana? Kamu ambilnya misalnya fun funnel consider untuk funnel consider eh funnel consider pilarnya promosional dan entertainment gitu. Dimana misalkan isinya ada apa-apa aja, udah itu aja cukup. Nanti yang ketiganya kamu bikin bikin konten brief untuk carousel berdasarkan konten pilar apa. Terus juga yang keempat kamu bikin video berdasarkan konten pilar apa. Udah, sesimpel itu 4 poin. Sebutkan bukan jelaskan. Gitu Devina. Oke, Kak. Aman? Jadi ada 9 paling slide-nya. Cuman effort dibikin videonya aja. Gimana guys? Ada yang bertanya lagi, ada yang make sure lagi, atau ada yang kak beneran gue nggak ngerti, bisa gitu. Aman, Kak. Yang lain gimana? Aku lihat dong kalau aman semuanya ketik satu satu satu. Kalau aman berarti aku tidak perlu menjelaskan lagi, guys. Berarti kalian sudah mengerti dan siap mengerjakan tugas-tugas. Oke, satu semua, aman, 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 aman. Lanjut, kalau gitu. Oke, selanjutnya di sini. Sebelum kita bikin CapCut yang ini, kita harus bikin, aku CapCut dulu baru Canva ya, jelasin. Di mana di CapCut ini, teman-teman, eh, bikinnya itu strukturnya kayak gini, kurang lebihnya. Tapi kalau aku biasanya bikin brief, nggak cuma tabel gini doang, guys. Atasnya tuh aku taruh lagi atasnya. Jadi, atasnya tabel itu, aku taruh kayak dari mulai kayak waktunya ini, waktu tag syutingnya kapan, tanggal, jam, hari gitu. Terus deadline syutingnya kelar kapan, terus juga deadline publishnya kapan. Jadi si editor dan juga eh, yang syuting itu bisa mengira-ngira lah ibaratnya untuk pembuatan videonya, videografernya itu gitu. Terus, nah teman-teman semua di bawahnya juga ada talentnya siapa aja. Kalau aku tuh gitu biasanya di atasnya. Jadi nggak cuman kalau ini tuh kan table strukturnya di bagian atasnya itu kalian kasih perjelas ini talentnya siapa, talentnya apakah AI atau talentnya cuma motion, atau talentnya itu berdasarkan animasi gitu, atau yang memang benar-benar real acting. Nah, kalian tulis di atasnya itu kalau aku. Terus baru masuk ke struktur ini gitu. Karena ini nanti akan dilempar ke videografer, teman-teman semua yang bikin gitu. Aku ada nggak sih contohnya ya? Pekerjaan nggak bisa buka lagi, guys. Confidential. Ada pada brief aku nih banyak, aku punya brief. Dulu aku tahun 2024 tuh pegang sosial media soalnya sempet. Hmm. Mm, 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 mm. Guys, sekarang kalau mau sambil ngemil, sambil minum silahkan.
Aku lapar loh, jadi aku makan telur rebus. Nggak punya cemilan, Kak. Ini aku cemilannya telur rebus. Adanya kopi, Kak. Kopi, kopi, Boleh. kopi. Kopi, kopi, Sampai kopi, asam kopi. lambung. Betul. Double shot. Oke. Di sini aku aku mau cari contoh. Nah, nggak usah dicari contoh. Nanti nanti aku taruh di sini deh contohnya. Makanya aku mau buka nih tidak memungkinkan teman-teman semua. Jadi, nah setelah kalian bikin detailnya di atas tadi, kayak tanggalnya tanggal berapa gitu kan, kamu mau syutingnya tanggal berapa, deadline mau buat di uploadnya tuh tanggal berapa, terus juga siapa aja yang jadi talentan, gue bilang mah, jadi talentan gitu kan, jadi talent. Terus nanti mau tone-nya mau gimana gitu. Tempatnya di mana, tempat syutingnya gitu. Ada di situ semua. Ditaruh di atasnya ini dulu, baru kalian masuk sini. Di mana strukturnya ada tiga. Nah, jadi sebenarnya kalau body ini tuh isinya. Kalau yang namanya video itu, konten video ya, yang menentukan itu konten video itu bagus atau enggaknya, berhasil atau enggaknya, dan menarik perhatian orang atau audiens enggaknya itu berdasarkan 3 poin. 3 poin utama. Di mana 3 poin itu adalah satu hook, yang kedua punchline, dan yang ketiga CTA. Itu tuh tiga yang eh, bisa dibilang menjadi penentu keberhasilan konten tersebut. Tiga ini. Kalau body ini bisa dibilang kayak kamu bikin eh, alurnya mau gimana, terus mau apa yang duluan gitu. Mau misalnya yang duluan, kalau aku tuh kalau bisa bikin brief video misalkan eh talent satu duduk di pantry gitu misalkan. Terus talent dua misalkan menyiapkan Indomie dan kopi. Astaga itu mah kayak di warkop ya, kayak syuting membeli warkop lah ibaratnya gitu. Misalnya. Terus eh, talent talent kemudian terus nanti di geser ini ada percakapan gitu, percakapannya apa misalkan percakapan tentang apa, baru nanti bawahnya kalau memang nggak ada percakapan eh, dia akan menyatakan statement apa dalam situ. Jadi si talentnya juga bisa explore juga, nggak yang monoton dengan kalimatnya, briefnya kita gitu. Terus di bagian kedua scene selanjutnya, di mana scene selanjutnya itu misalnya si talent dua menerima memakan ataupun meminum kopi yang telah dikasih gitu dan sebagainya kayak gitu. Itu di bagian body. Nah, punchline ini apa sih gitu bedanya sama hook sama punchline sama CTA? Ini mungkin aku jelasin dulu sebelum kita masuk ke CapCut. Jadi, hook itu adalah 3 detik pertama teman-teman bisa narik audiens, narik perhatian audiens, bikin orang itu berhenti di konten kalian. Gitu. Baik itu kan seperti contoh nih kayak udah capek jadi jelek gitu kan. Terus itu udah capek jadi jelek, yuk gabung di bukan gabung, udah capek jadi jelek gitu, dibully terus tiap hari gitu kan. Itu tuh udah kayak wow, bagi orang-orang yang misalkan merasa dirinya jelek, dia langsung kayak stop nih. Apa nih gitu kan? Gue capek nih gitu jadi jelek gitu. Terus dia ngeliat tuh. Nah, habis itu nanti akan ada kalian penjelasan tentang di badinya itu kalian penjelasan kayak misalnya bahwa jelek itu bukan cuman eh, karena uang, karena misalnya status sosial, rumah dan sebagainya, tapi juga pergaulan. Nah, nanti masuk punchline-nya itu. Punchline-nya masuk ke pergaulan dan community gitu. Di mana kalian nanti di bagian punchline itu kalian ingin nyebutin bahwa bahwa di bagian puncak punchline itu kayak puncaknya dari pesan yang kalian ingin sampaikan, key message-nya masuk ke di situ. Misalnya kalian bikin bahwa eh, yang penting selain uang dan lain sebagainya itu yang paling penting juga untuk terlihat ganteng adalah misalnya eh, komunitas gitu, kalian gabung gitu, kalian gabung di mana gitu kan. Nah terus
Nanti si TA-nya apa? Si TA-nya adalah kayak gue gabung ke komunitas kami, orang-orang ganteng gitu, di mana ketika kalian gabung sama kami, terus kayak orang-orang akan sekitar akan melihat, akan menoleh ke kalian. Kalian pernah nggak sih lihat orang-orang kelompok orang-orang yang video di TikTok yang eh apa brand apa ya? Dia brand kayak Timur Tengah, bukan Timur Tengah sih. Dia baju tapi baju daster tapi cowok gitu. Apa dress gitu, daster lagi. Sorry, sorry banget. Dress dress yang buat cowok gitu panjang, terus dia pada turun dari mobil, terus sekelompok bertiga gitu kan, mereka itu bikin konten di mana kontennya itu mereka nongkrong bareng, terus juga makan minum dan lain sebagainya, kayak jalan dari mulai turun dari mobil sampai ke si aku lupa nama brandnya apa, tapi aku pernah lihat itu kan kayak menggambarkan bahwa menggunakan baju itu tuh sekeren itu loh gitu dilihat orang walaupun ya yang menentukan saja bukan cuma baju tapi bentuk badan gitu kan. Kalau misalkan agak bulat ya saya jadi nanti agak kayak kayak apa sih, lepet gitu, lapat apa sih bahasa ini gitu. Jadi bikin aja dulu body, ya body itu storyboard, bisa dibilang storyboardnya kalian tuh mau gimana alurnya, jalannya, punchline ini yang kalian mau jadi apa ya, jadi yang tadi, jadi tujuan gini, jadi tujuan kalian dalam bikin video ini di mana misalnya kalian ingin menyatakan adalah komunitas itu penting, jadi kalian masukin punchline-nya tentang itu gitu. Kalian bilang ganteng itu bukan cuma sekedar duit, skincare, penampilan dan bentuk badan, nge-gym dan sebagainya, tapi juga komunitas gitu. Nanti baru CTA-nya masukin gabung ke kami gitu. Gitu nih untuk si struktur video. Nah, untuk si strukturnya ini bisa dibilang singkat ya guys. Jadi jangan kalian apa ya, berpikir bahwa sesimpel ini. Kalau kalian bikin video aslinya akan lumayan panjang di bagian badinya. Bagian hook, punchline, dan CTA ini nggak terlalu panjang. Aku biasanya akan bikin hook, punchline, CTA, baru body di paling bawah. Ini sebenarnya kayak gini nih. Noh, aku kebalik, mohon maaf. Nah, kayak gini nih paling enak jadinya. Karena kalau kayak gini, nih, satu, dua, tiga, baru saya nanti badinya sepanjang-panjangnya tuh. Kamu mau gimana alurnya? Storyboard, kalau misalnya orang videografer bilangnya, orang-orang yang konten konten grafer lagi, konten kreator ataupun eh, se- untuk videografer dia bilangnya storyboard gitu, body itu kalian bikin nih, jadi gimana situasinya, kayak eh, misalnya kalian mau gini situasinya itu yang menegangkan gitu, kayak proses kebakaran kan menegangkan ya misalnya, atau situasi yang kalau kata tadi yang masalah yang orang ganteng apa ya, bosan menjadi jelek tadi, terus kalian masukin komunitas orang ganteng misalnya, kalian bikinlah suasananya kayak suasana-suasana yang eh ah, apa ya sih namanya, kayak gue kayak suasananya mendukung untuk kegantengan itu. Ada loh contohnya nih, kalau orang ganteng ya, kenapa gue jadi mikirnya orang ganteng tuh karena inget video itu tadi, dia video brand apa ya, brand baju, ada dia, wah itu lucu banget, apa ya namanya ya, gue lupa lagi, aduh, ada yang tahu nggak sih itu? Z- itu baju muslim dah kalau nggak salah.
Bahlil mantap. Kayaknya mirip nama lu deh, Zahran. Zahran apa ya namanya? Pokoknya isinya tuh salap-salap gitu, tahu sampai sampai si mantan istri mantan mantan lakinya Jule juga ikut itu tuh. Jafer, nah Jafer tuh. Ya Jafer, gue Zahran lagi ketemu Zahran. Ya Allah. Jafer, Zaafer. Ini, ini deh nih. Nih yang kayak gini-gini lah. Hmm, Ini gak sih? Kenapa jadi gini? Mau lapar batin TikTok, tolong. Suaranya nggak keluar kan? Kayak gini-gini coy. Salah satu contoh aja ya. Iya kan? Dress gitu kan maksudku. Gitu. Aku kebayang itu tahu, makanya jadi inget tadi cowok ganteng. Itu nanti mau suasananya gimana tuh tulis di bagian body. Misalnya suasananya di pinggir kolam renang. Atau kayak tadi aku bilang suasananya di pantry gitu, ala warkop gitu. Atau misalkan suasananya mau gimana, itu di bagian body sini kalian tulis memperjelasnya. Gitu. Nah, setelah kalian bikin kayak gini, eksekusilah tuh di bagian sini, CapCut. Sebenarnya CapCut ini eh, bukan untuk teori ya guys ya, sebenarnya. Nah, kalian bisa bikin buat baru di sini. Hmm, di bagian buat baru ini, teman-teman bisa kasih ukurannya. Mau buat di TikTok, mau buat di Instagram yang kotak gitu, atau mau buat di YouTube gitu. Terus, kalau aku prefernya pakai template. Kadang guys, template yang sedang kekinian dan sedang viral gitu. Kebanyakannya gitu biasanya aku bikin. Nih, template, klik di template dan project. Nah, kalian mau bikin ini nih misalnya. Jadi kan tinggal tambahin fotonya atau videonya aja gitu. Misalkan yang ini deh. Ada tahu contohnya gue bikin pakai CapCut. Contohnya ya. Ya Allah, apa deh? Gimana sih TikTok gue? Gue bikin dengan CapCut itu. Pakai template lagi. Huh, nggak ada. Nih TikTok. Jadi itu pakai pakai template doang, tinggal masukin video langsung jadi gitu. Nah, contohnya kayak gini nih. Tinggal masukin si ini nggak kedengeran lagi suaranya kalau nggak aku, karena gue kan pakai earphone ya. Tinggal masukin foto aja atau yang kayak gini. Ini juga tinggal masukin foto aja, video aja. Nih, tinggal gunakan template ini, terus nanti masukin video yang kalian mau gitu. Kak Putri, Iya, kenapa tuh? yang video tadi itu masih di mute, Kak. Iya, Yang memang di template. mute. Karena Coba di aku pakai unmute, ini. bisa ya? Oh ya? Tadi ada tanda mute Hmm, soalnya. ini aku coba juga share-nya itu share setting. Hmm. Share with itu loh, audio. Nah, ini dia.
Gue coba share with audio dulu ya, stop share dulu. Tolong recording aman kah masih? Hmm. Oke, ini ada share with audio tahu. Mana ya? Gue nggak. Nah, share sound. Nah, mantap. Mantap nih guys. Udah. Sekarang tuh nggak ada recording in progress lagi ya berarti. Kedengar nggak suaranya? Kedengeran Kak? Aman Kak? Aman ya? Ya. Nah, ini tuh tinggal tinggal diganti aja nih. Kalian lihat di bawah sini kan? Masih lihat di bawah sini. Itu tinggal diganti aja, dimasukin aja guys. Video yang kalian yang punya. Contoh nih ya. Misalnya, tunggu. Nih, contoh nih. Hmm, Kalian mau pakai ini. Terus kalian mau ngedit. Sebentar guys. Nah, yang bagian ini, kalian ganti. Jadi, apa ya? Ini deh. Taruh situ. Nanti ketika di play jadi gini. Karena aneh banget ya. Ini gak gini sih tempatnya. Jadi masuk ini. Atau kalian ganti. Nih, edit dulu. Hmm, Ganti. Hei, ganti. Hmm, Undo dulu. Urungkan. Nah, kalian kan saya ini gini. Nggak bisa dia. Karena kependekan ini videonya. Intinya langsung diganti gitu aja. Jadi nanti langsung langsung ngikut dengan kata-kata yang ada di sini. Tapi itu nggak bisa custom. Nih, kayak gini ini tulisannya ada, sudah apanya ada, tapi nggak bisa custom. Tapi yang bagian sini tuh bisa dihapus guys. Nah, kalau misalkan mau yang dari awal gimana Kak? Aku punya mentahan videonya, aku mau dari awal. Dari awal bisa kalian back dulu ke sini ke homepage. Nih, yang aku bilang tadi contoh punya aku, yang CapCut itu sesimpel ini loh guys. Contohnya aku. Itu cuman dimasukkan video doang, video tok gitu. Saya punya aku. Di jaringannya ya ampun. Di sini aku sudah pakai server pribadi, gimana nggak nanggung? Hmm, ya Allah demi apapun, nggak respon guys, nggak respon jing. Nah kalau mau buat baru, klik di sini. Tadi kan template tuh. Template itu kalian akan lebih mudah, tapi kurangnya adalah kalian tidak bisa mengcustom terlalu apa ya, sesuai dengan yang kalian mau gitu. Kalian tuh tinggal masukin video doang, nanti soundnya dan lain sebagainya itu udah di
tentukan sama si template tadi gitu. Terus, kalau kalian mau bikin dari baru, syuting sendiri dari awal, terus pengen kasihkan teks dan juga sound sesuai dengan yang kalian mau, bisa pakai ini, pilih yang ukuran TikTok atau Instagram gitu. Lalu, selanjutnya, tunggu ya guys ya. Jadi lagi loading nih. Mau player batin aja. Apa ya jaringan gua? Nih, di bagian sini, di bagian samping sini, bentar kita kesampingkan dulu tuh ini. Cara. Nih, di bagian samping sini, tapi nanti kalau kalau kalian yang ngeditnya, saranku pakai handphone lebih mudah. Aku mau pakai handphone, tapi di sini nggak bisa masuk gitu. Untuk itunya, sisi motornya. Jadi pakai Canva aja. Nah, kurang lebihnya gini. Di bagian bawah ini, baik itu di handphone maupun di laptop sama ada timelinenya di bawah sini gitu. Nanti kalian tinggal kalau di handphone tinggal pencet pilih-pilih aja mau video mana yang dimasukin. Nih sama ini nanti masuk nih ke upload. Ke upload deh video-videonya kan ya kayak gini. Setelah ke upload video-videonya kalian masukin nih. Em, video-videonya. Oh iya. Hmm, masukin video-videonya satu, dua. Hmm, loading. Nih, teman-teman bisa geser-geser ini guys. Kalau mau scene yang ini duluan, atau yang ini duluan, atau yang ini duluan, ini bisa geser-geser aja. Untuk audio gimana Kak? Audio itu bisa Kak, nih di sini kamu mute audio yang ada, terus nanti bisa kamu masukin eh, video di bagian bawah sini. Kamu kalau punya audio sendiri bisa tambahkan. Kalau kamu misalkan punya eh, s- nggak punya audio sendiri, punyanya itu maunya itu yang ada di tren TikTok atau tren di CapCut, ambil aja di sini bisa di audio gitu. Pilih aja maunya gimana. Terus, kamu misalnya mau mendekin ini video kan panjang nih, jangan segini kan, mau pendekin segini doang nih, seukuran si audionya. Maka teman-teman bisa gini, bisa dipendekin. Mohon maaf lahir batin nih. Ini udah jadi. Ini satu, dua, tiga. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Tunggu dulu kita. Hmm. Tuh, dua, tiga. Baru tiga, guys. Empat, lima. Nih. Ini kan panjang ya? Hmm. Karena ini panjang, teman-teman mau motong nih gitu. Coba kita play dulu. Nih, off dulu suaranya. Nih. Ini kan dia hilang kan udah. Terus kita kan nggak butuh yang dia udah hilang nih. Nah, maka teman-teman pas udah di sini kalian pilih nih. Ini klik sini bagi. Kayaknya ini nggak perlu diajarin deh. Kan perlu nggak sih TikTok CapCut ini? Nggak ajarin. Terus nanti di sini di delete guys. Bagian yang kotak tadi. Terus bagian sini nih masuk masuk masuk. Nih. Ini kan udah habis nih dia nih. Udah nggak udah mohon maaf lahir batin. Ini kan nih kalau geser-geser ini ya. Nih. Kalau mau sampai sampai dia baju dia nih, ini kan kerudungnya. Kerudungnya hilang, teng. Sampai sini doang nih, mau udah nggak perlu lagi. Ya udah bagi, terus klik yang di sini, hapus.
Gitu. Gitu pun sih nanti. Maju. Eh, ini sama ya? Ini sama guys. Hapus. Nah, ini kan beda lagi. Ada orang jalan. Nah, dia tuh sebelum mulai melangkah kan udah diem dulu. Itu nggak perlu. Pencet tuh sini. Bisa dihapus. Jadi kamu akan dapat video dia itu start mulai jalan aja. Yang namanya syuting kan kadang awalnya mulai gitu. Nah, itu nggak perlu masukin tuh guys. Nah, sampai habis bajunya doang. Biar presisi, aturnya di sini nih. Nah, nih. Ngek. Nah, terus pencet bagi, lalu delete. Start sini. Nih, dia kan kayak siap-siap dulu. Siap-siap lagi masih. Siap-siap. Nah, ini kan mau jalan. Terus kalian mau yang dia start mau jalan ini aja. Bagi lagi di sini, tutup. Baru deh di sini jalan terus tep sampai dia ngilang doang. Nih, nih si baju hitam hilang. Udah cukup, maka di sini dihapus. Udah nih dapat kita. Begitupun nanti yang di sini nih. Kayaknya ada ketinggalan satu. Sepertinya ada tertinggal. Nih, kita kan maunya sejak dia start jalan aja ya. Hapus di sini. Nah, maunya dari sini aja. Terus kita mau hapus yang bagian tengah sini. Ya ampun guys, sebentar demi apapun. Dia karena terlalu mepet ya. Nah, kalau terlalu mepet gimana? Dilebarin aja ininya. Bisa kok. Nih, dilebarin. Lebih ke zoom. Terus di sini kan bisa bagi. Delete deh. Zoom in, zoom out tuh sini ya. Jadi, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Lima, satu lagi ketinggalan. Yang belum apa nih? Kita geser dulu sampai ke sini. Kita play. Hmm. Mbak ini udah. Mbak ini udah. Mbak menelpon sudah nggak sih? Ini satu scene lagi nih ketinggalan. Sabar, sabar. Ini Mbak nelpon. Mbak yang berdua. Ini by the way kantor Revoyu guys. Yang belum. Ini yang berdua. Ini yang mana sih? Ini udah ada. Ini udah ada ya kan? Oh, ke double weh. Memang. Nah, soundnya mundurin. Kalau aku tuh gini. Di bagian depannya aku tambahin. Ini soundnya nggak aku mundurin. Ini
Kalau di play nanti jadinya gini. What can I say except you're Nah, welcome? kalau mau misalkan transisinya lebih smooth, teman-teman bisa tambahin efek di bagian sini. Bagian sini. Nanti mau transisinya mau gimana. Gitu, teman-teman semua. Terus, kalau mau pakai template tuh ada template Revoyu, tahu? Revoyu. Ya, nggak ada. Nanti tinggal kalian tambahkan teks dan lain-lainnya di bagian sini. Kalau misalkan mau kayak gini. Nih, aku kalau aku tuh di bagian depannya aku tambahin lagi satu. Nih, media di sini. Hmm, akan aku tambahkan bagian ujung. Nah, tapi aku nambahinnya gini nih. Ini kan stop. Stop bagian sini aku bagi. Justru yang ini aku hapus. Yang ada manusia aku ambil yang kosongannya. Aku majuin ke paling depan. Cara paling depan sih. Nanti jadinya tuh akan seperti ini. What can I say except you're welcome? Gitu. Aman kah? Sama sini nanti nambahin teksnya gimana? Ini contoh aja. Nanti kalian bisa ekspor sendiri. Di sini teks. Kalian bisa pilih mau pakai yang gimana bentukannya. Mau yang seperti apa gitu. Atau misalnya mau yang ini. Hmm. Agak loading, agak lama deh loadingnya. Ya, ini apa nih? Set, udah salah. Nah, nambahinnya mau di mana? Nambahinnya mau di detik keberapa? Astaga. Ini nambahinnya mau detik keberapa? Kalian geser. Geser ininya. Kalau misalkan mau nambahinnya di sini, maka kalian di sini taruhnya. Mau nambahin di sini, maka di sini. Mau detik keberapa? Hmm. Misalnya teman-teman mau nambahin teks ini nih, taruh sini. Ya ampun, guys, jaringannya loading banget, liat memuat masih. Ada yang mau sambil nanya-nanya nggak? Atau ngerasa ya udah hatam gitu? Kalau untuk CapCut itu so far kan yang penting tahu basic-basicnya di sini tuh. Kalian lebih ke explore sih ini sebenarnya. Dan yang lebih paham CapCut ini adalah content creator. Teman-temanku yang dia content creator pasti lebih paham CapCut. Nah, misalnya kamu mau taruh teks ini, My Routine Skincare, gitu kan? My Routine Skincare ini di sini misalnya. Terus kamu eh, pilih mau apa ya teksnya, misalkan teksnya sini, hmm, sini
vlog satu nih kan. Terus di sini mau bukan Martin, eh day in my life gitu-gitulah. Nah, berubah kan di sini kan? Nih. Kalian pastikan juga teksnya ini pilih yang menyesuaikan dengan latarnya. Kalau misalnya ini kan kayak gini latarnya, kalian pilih teks ini kan nanti nggak kelihatan ya jadinya. Gitu. Jadi sesuaiin aja gitu untuk si bentukan teksnya dan lain sebagainya gitu. Terus apakah mau pakai ini atau mau pakai tambah teks doang kayak gini? Nih, boleh banget gitu. Kan mau taruhnya di sini, tambah isi teks. Isi teksnya mau apa di sini? Misalnya hmm, diskon 50% atau gimana terserah deh. Ini tuh mau gimana, mau warnanya, bentuknya, fontnya semua diatur di sini. Gitu. Basic nih basic-basicnya aja ya. Terus kamu teksnya itu mau ditaruh berapa lama jalannya? Nih, diulang videonya. Tuh kan hilang kan? Kalian bisa ngeganti teksnya tuh selanjutnya di sini misalnya. Jadi ketika di sini nggak muncul kan 50% tadi ketika di play. Nah, detik yang What kesini baru can I muncul say 50%. except you're welcome? Gitu. Itu contohnya. Terus misalnya nextnya mau di bagian sini. Di bagian sini. Jadi ngegesernya pakai mouse ya, mousepad. Di sini bisa kosong dulu, segini kosong. Baru di sini muncul bisa. Terus mau dilebarin, mau dipanjangin juga bisa nih. Misalkan nih sepanjang apa, sependek apa, bisa atur sendiri ya. Nih di sini nggak muncul You're teksnya. welcome. Nanti saya muncul aja teksnya kan. Tuh. Mau segitu doang atau mau sepanjang ini itu sesuai dengan kebutuhannya Except teman-teman. you're welcome. Gitu. Gitu guys. Nih yang konten kreator nih udah hatam banget ya ini untuk bikin video gitu. Terus di sini selain kalian bisa namain audio, kalian juga bisa ngerekam audio atau voice over. Nah, voice overnya mau di mana? Kalian mau taruh di sini. Misalkan mulai voice overnya. Kalian bikin tuh rekam video, rekam misalkan. Hmm, ulang. Dapatkan diskon 50% untuk semua pembelian di bulan April. Jangan lupa subscribe dan juga follow sosial media yang kami miliki. Gak bisa sih kayak gitu. What can I say except Ya, you're tadi gue welcome? udah ngomong. Gak ke-record, guys. Astaga. Nggak boleh bilang anjir ya. Astaga, astaga gitu. Tadi sudah ngomong. Hmm, nih. Dan aku mau recordingnya dari sini. What Yuk can I ambil say diskonnya untuk except bulan April you're ini dan jangan welcome? lewatkan diskon besar-besaran di pertengahan April bulan ini. Kamu sedikit. Voice overnya itu misalnya. Itu misalnya aja memuat guys, lihat memuat. Tahu banget. Kayaknya ini gara-gara akan aku sambil share screen, sambil nge-record, sambil buka CapCut, jadi beginilah. Nih, ini punya aku tadi. Nanti ketika digeser ke sini, nah di sini juga kalian bisa kecilin audionya. Nih, di sini nih mau berapa?
Nih, kurangin audionya. Bisa banget. Gitu. Jadi, misalkan ketika di sini, misalnya nih, ini bisa dipotong tahu. Nah, dipotong bagiannya. Terus di bagian, jadi tuh nanti kayak ala-ala radio yang pas ngomong pelan, jadi pelan gitu. Radio, milenial banget gue ya. Kan lebih pelan dia. Oke, di sini nanti play. Mohon maaf lahir batin. Nah, ini dia playnya. Ya ampun, jaringannya sedih sekali aku. Tidak dapat memuat video, coba lagi. Uh, ini jaringannya nih guys. Gak bisa. Kalian masih bisa dengar suaraku nggak sih? Aman Kak, Iya bisa. sih, Kak. Tapi jaringannya lihat tidak dapat menyimak proyek, tidak dapat membuat proyek. Juga nggak bisa nge-play. Nah, intinya tuh ini basic-basicnya ya yang aku ajarin di sini TikTok di CapCut ini gitu buat kalian bikin video. Sama halnya kayak Canva ini. eh Bisa dibilang basic-basicnya gitu. Cuk, cuk, bisa. Hmm, kita ke Canva dulu deh kalau gitu. Nah, ini Canva yang gue bikin. Caranya gue bikin ini gimana gitu. Nih, untuk bisa bikin hal tersebut, teman-teman kayaknya lebih jago nih kalau Canva. Ada nggak yang mau ngedemoin Canva? Yang udah jago. Ke aku aja. Oke. Untuk carousel maksimal berapa slide, Kak? Eh, Secukupnya aja. Nggak ada batasan yang ini untuk carousel. Gitu. Tapi biasanya 10 itu udah maksimal. Jangan juga 10. Biasanya edukasi kan cuma 5 atau 6 ya. Paling nggak 10 itu kayak konten story gitu loh. Kayak bukan story. Konten storytelling gitu. Nih. Biasanya kalian bikin. Kalian mau Instagram post yang 4 banding 5 atau gimana. Atau bikin carousel. Kalian pilih sendiri sih bentukan template-nya. Misalnya aku mau bikin Instagram post. Iya, Kak. Jadi carousel kalian tergantung kebutuhan kalian. Tapi maksimalnya berapa ya? Kayak misalkan dari kalau udah 10 aja tuh kan udah bikin audiens itu tuh bosen gitu. Jangan sampai nanti konten kalian itu belum tersampaikan pesannya, tapi si audiens itu udah bosen untuk melihat konten teman-teman semua. Itu aja sih yang perlu diingat teman-teman. Nah, di sini ketika nih bikin kanvas. Ini aku yakin teman-teman bisa lebih jago deh kayaknya bikin ini ya. Di sini aku mau bikin jadiin background. What can I say except you? Enggak, nggak loading guys. Capek banget. Kaget gua. Ini masih loading. What can I say except you're welcome? Capek banget.
Kayaknya si CapCut ini kita skip dulu teman-teman semua. Teman-teman ada yang mau tanyakan lagi nggak dari basic ini? Ini basicnya aja yang bisa kalian kembangkan nantinya. Itu yang bagian sini. Oke, kita lanjut ke Canva aja. Untuk CapCut ada yang tanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, tekan satu. Kalau ada, silakan bertanya. Open mic aja. Basicnya. Aman, aman, aman. Ya itu Nadine jago banget tuh. Canva. Kalau aku jujur ya, jujur aja nih, jarang banget bikin Canva. Megang Canva. Paling Canva itu buat presentasi doang. Itu pun presentasi pakai slide, pakai apa sih Google, pakai Microsoft, Microsoft, Microsoft PowerPoint karena harus mengikuti template yang sudah disediakan di sini. Gitu. Untuk si CapCut, ada yang mau tanyakan lagi nggak basic-basicnya? Nggak apa-apa, tanyain aja. Kalau nggak ada, aku akan move ke Canva. Sudah lewat nih jamnya guys ternyata. Tuh Nadine demo guys katanya. Ini CapCut, guys suaraku kedengeran nggak sih? CapCut gimana? Amankah sudah? Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan. Kalau aman, oke aman. Si Rizky dan RD yang lain, amankah? Kalau aman, oke bisa. Yang penting tahu basicnya tadi ya. Sisanya aman kok. Sebenarnya kalian explore, banyakin explore sama dengan handphone dong. Ini mah eh, explore kalian aja gitu yang nentuin. Nah, begitupun si Canva ini. Tinggal comot-comot aja. Ini nanti ambil di sini, kalian bikin. Ini contohnya, yang aku bikin. Tuh. Ini kalau bikin nanti tinggal tomot terus ini contohnya. Gimana sih cara bikin kayak gini? Di sini kalau untuk yang logo ini bisa dipakai What can background I remover. say? Jangan lagi tuh CapCut. Background remover. Terus begitupun di bagian sininya juga dikasih background remover. Terus yang bagian ini yang si jaji jiwa ini kan kayak gini ya. Nih, dia itu kan bentukan logonya kayak gini nggak bulat gitu. Jadi teman-teman semua bisa masukin di sini. Dikasih latar bulat dulu. Itu biar bagus. Nah, di sini yang aku tekanin adalah kalian mau nyampein pesannya apa di sini. Si konten Instagram ini adalah menunjukkan ataupun memberikan pesan tentang flash sale yang hanya hanya Rp 1 untuk bisa membeli si salah satu item ini gitu. Dimana gimana ya caranya gitu agar bisa menunjukkan bahwa si item ini bisa ditebus dengan hanya satu rupiah gitu dan juga biar bisa menarik perhatian si eh, target audience. Nah, logikanya kalau kita itu mau yang flash sale yang ditonjolkan otomatis digedein dong si flash sale-nya ini gitu. Jangan nanti kalian maunya flash sale ini yang ditonjolin, tapi ternyata kalian bikin flash sale-nya kecil banget nih kayak gini gitu. Kicik banget segini. Segini terus dibawa di sini nih misalnya nih segini doang kayak nggak niat kan. Nah ini pesannya mau apa sih yang disampaikan gitu. Jadi untuk desainnya sendiri kalian harus bisa nonjolin tadi di bagian sini sesuai dengan di em, bagian sini nih nanti. Oke, key message-nya mau apa? Di sini nanti di bawah ini akan aku kasih contoh ya untuk yang carousel. Kalian mau apa pesannya? Kalau misalkan pesannya itu adalah diskon besar-besaran Shopee Food, maka kalian harus nyampaikan pesan itu dalam bentuk grafis gitu. Sama halnya ini. Kalau key message-nya adalah tentang flash sale Rp 1,
Maka teman-teman harus bisa nunjukin itu. Flash sale-nya digedein, jangan dikecilin gini. Gitu. Jadi desainnya disesuaikan aja. Terus juga nunjukin item apa yang eh, diskon dan juga pastinya nunjukin value yang ada di dalam sini itu harus harus bisa kita tunjukkan adalah value-nya, value dari dari konten yang kita bikin. Value-nya apa yang ditonjolkan di sini? Contohnya, kita cuma perlu bayar 1 rupiah loh yang harusnya 40.000 gitu. Itu tuh nunjukin value kan? Value berupa lu nggak perlu bayar 40.000, tapi lu cuma perlu bayar 1 rupiah gitu untuk bisa membeli makanan ini gitu teman-teman semua. Yang penting yang kalian bikin nanti di dalam Canva ini aku tekankan adalah kalian bisa menunjukkan pesan atau key message yang telah kalian setting di eh, bagian konten pilar itu. Nanti si key message itu kan akan dimasukin dalam bentuk wording tuh kalau di dalam carousel gitu kan. Yang penting tersampaikan gitu. Itu aja kalau dari aku. Kalau untuk pembuatan desainnya sendiri, aku yakin teman-teman lebih jago untuk penyusunannya. Nah, aku cuman mau sampaikan tentang pesan apa yang mau kalian sampaikan kepada audiens dalam desain ini. Gitu. Gimana teman-teman? Amankah? Terus juga di sini yang pasti kalau di dalam desain itu ini yang orang anak-anak desain ini pasti tahu nih, gitu kan. Yang perlu disampaikan adalah satu, key message yang kita mau itu tersampaikan, baik itu dalam bentuk wording maupun dalam bentuk visual atau desain. Yang kedua, value yang kita ingin tawarkan kepada orang lain tersebut bisa tersampaikan dengan jelas. Baik lagi, baik itu berbentuk wording maupun berbentuk desain, gitu. Dan yang ketiga, target atau tujuan dari pembuatan si desain ini tercapai. Udah itu aja di sini tuh. Di sini kan yang pasti setiap desain yang kamu buat tuh harus jelas dan kamu harus melihat lagi setiap kali kamu selesai mendesain, melihat lagi nih gitu. Pasti orang desain tuh pasti gitu juga kan, mereka melihat lagi, oh ini kalau dilihat bukan aku sendiri yang lihat adalah orang lain. Kamu harus bisa jadi POV orang lain yang tidak tahu sama sekali tentang konten ini, yang tidak paham, tidak mengerti tentang konten ini. Kalau lihat bisa paham nggak? Kalau lihat itu mengartikan ini konten apa? Misalkan gambar ini konten. Ketika orang awam yang bukan dari tim Shopee, yang tidak tahu tentang promo diskon, yang tidak tahu tentang adanya promo ini dan di mana aja promo ini berada, itu apakah bisa melihat dengan jelas gitu, sekali lihat aja. Kalau misalkan ternyata ternyata anggaplah nih ini nggak ada, eh hilang kemana tadi saya? Anggaplah ini nggak ada nih. Tunggu, aku coba enter dulu deh. Coba add. Oh bukan. Aku contohinnya itu di duplikat. Ini, biar aku duplikat ya. Ini, misalkan di sini ininya nggak ada sama sekali kayak gini. Apakah orang awam yang bukan orang Shopee, yang bukan kalian yang desain atau intinya nggak ada terkait dengan si promo ini, apakah mereka akan tahu nih diskonnya apa? Misalkan aku dilihat, aku bukan siapa-siapa aku di sini. Aku lihat ini diskonnya di mana ya? Ini 40.000 flash sale satu. Apakah semua makanan yang berbentuk seperti ini? Atau ini di warung sebelah gua? Atau gimana? Atau ini minuman apa? Cendol kah gitu? Cendol sama sambal matah? Atau gimana? Gitu kan kan bingung nih. Gak jelas kan? Berarti kan pesannya belum tersampaikan. Gitu. Terus atau nih kalau misalnya ininya ada di janji jiwa gitu kan. Misalnya.
Ternyata misalnya tulisan ini nggak ada. Misalnya RP-nya di sini menjadi aku anggaplah 10.000. Anggaplah ya. Ini nggak gini kok desainnya. Nah, sini jadi 10.000 misal. Nih, ketika kalian tidak ada yang naruh harga tadi di sini, apakah orang awam gitu yang nggak tahu ataupun orang yang sebelumnya belum tahu, jujur aku sendiri belum tahu ayam butumbar itu yang gimana gitu dan juga berapa harganya, belum pernah juga aku kayaknya deh beli ayam goreng butumbar, nggak tahu juga di mana. Nah aku nih nggak tahu nih sama sekali. So aku lihat, aku pengen cobain deh ayam goreng ketumbar. Terus ini flash sale 10.000. Wajar nggak kalau aku seorang awam gitu mikir kayak gini? Nah, ini 10.000 apa emang nasinya 10.000 gitu harganya terus 10.000 dong? Atau kayak seharga warteg 13.000 eh terus diskon flash sale 10.000? Ya murah banget dong gitu kan? Ngapain gue beli flash sale di sini gitu? Nggak ada urgensi untuk membeli gitu guys. Tapi ketika kalian tunjukkan eh, bahwa di sini 40.000 harga aslinya, terus dengan menggunakan flash sale ini akan dapat cuman 10.000 gitu. Gue pasti mikir dong, anjir murah banget 10.000 doang daripada gue beli 40.000 harga biasanya gitu. Maksud aku tersampaikan kan untuk pesannya. Jadi teman-teman bisa review ulang nanti sendiri. Udah tersampaikan nggak dari POV kalau POV-nya itu dari orang awam gitu dalam membuat desain si carousel maupun konten eh, si konten Instagram ini gitu. Yang penting itu adalah itu dan nanti di brief pun kalian harus jelas kuncinya itu sebenarnya bukan kalian membuat desain ini, tapi kunci yang dinilai adalah satu tadi si desain ini apakah bisa tersampaikan dengan baik pesan yang kalian bikin di dalam eh, di dalam brief ini. Nanti itu yang akan dinilai dan kalian itu ngebrief udah seberapa detail dan mudah dimengerti oleh tim desain gitu. Karena tim desain itu pastikan mereka tidak memiliki cenayang gitu, ilmu cenayang untuk tahu isi pikiran teman-teman semua. Oleh karena itu teman-teman harus bisa bikin eh jangan jelas misalkan backgroundnya warna apa, backgroundnya tuh ceria yang ada kembang apinya gitu atau misalkan di sini eh, karena gini kan backgroundnya dengan dengan warna color paletnya Shopee terus dengan nuansa tahun baru gitu gitu kan jadi lebih jelas terus nanti ada ada tulisan atau ada desain yang menyampaikan tentang gitu flash sale satu yang kedua ada desain atau wording yang menyampaikan pesan diskon tahun baru 1.1. Terus juga yang keempat bisa ada juga pastikan ada nama brandnya yaitu brandnya apa dan apa dan nanti di situ kalian tuliskan eh, untuk agar menyampaikan kepada calon audience tentang value dari pembelian ini gitu. Kalau beli ini kalian dapat value-nya seberapa sih? Tuh, itu aja nanti di briefnya. Kalau misalkan briefnya itu nggak sesuai dengan apa yang kalian bikin desain, itu yang jadi masalah. Kalau bikin, kalau kalian bikin desain sih menurutku udah jago ya. Nah, tinggal kalian bisa gimana caranya mengelaborasi si brief tadi jadi sebuah desain yang jelas gitu teman-teman. Untuk Canva sendiri ada yang tanyakan kah? Begitupun si CapCut. Tuh. Ada yang ditanyakan kah untuk Canva? Kalau aman tekan satu. Sebelum aku lanjut, aman? Aman ya guys ya. Oke. Kalau aman, nanti pastikan ketika kalian di sini key message placementnya ada di hook 3 detik pertama. Berarti kalian bikin teksnya ketika di video nanti pastikan di bagian sini, taruhnya. Bagian sini.
Jangan sampai nanti naruhnya di sini. Itu yang akan aku lihat nanti. Sesuai nggak yang kalian brief. Terus kalian di sini nulis misalkan di bagian sini punchline-nya itu lapar, hilang, mood balik kerjaan lanjut gas gitu. Akan aku cek dalam video teman-teman apakah ada punchline itu di dalam sini. Gitu. Begitupun CTA-nya, apakah ada di dalam CTA yang telah kalian bikin di sini, apakah ada di bagian sini, dan apakah susunan ataupun timeline dari si video ini udah sesuai dengan storyboard yang kalian buat di sini atau di bagian body. Gitu teman-teman dari aku. Oke, aku stop share. Dari aku sampai di sini dulu, teman-teman semua. Kalau emang aman, ketik satu semuanya. Satu, satu, satu. Satu semuanya. Satu semuanya enggak tuh. Oke. Aku make sure aman ya semuanya ya. Ini aku stop.